Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satriani dari kelas PBSDB 2018. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan kembali hasil rangkuman saya berdasarkan materi-materi yang telah diberikan pada pertemuan sebelumnya pada mata kuliah filologi. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yakni pengertian filologi. Jadi pengertian filologi ini terbagi menjadi dua, yakni secara etimologis dan secara terminologi. Secara etimologis, filologi berasal dari kata Yunani, yaitu philos yang berarti cinta dan logos yang berarti kata. Jadi bentukan kedua kata ini bisa diartikan sebagai cinta kata atau senang bertutur. Nah, kata filologi ini berasal juga dari kata filologia. Sedangkan filologi secara terminologi ini yakni pada abad ketiga sebelum Masehi, sekelompok ahli dari Iskandaria ini menggunakan kata filologi yang berarti untuk menyebutkan keahlian yang perlu atau yang diperlukan oleh seseorang untuk mengkaji peninggalan tulisan yang berasal dari kurun waktu beratus-ratus tahun yang lalu. Dasar kerja filologi. Jadi karena banyaknya variasi-variasi yang muncul karena terjadinya proses penyalinan yang akhirnya mengakibatkan adanya perubahan-perubahan isi teks pada naskah-naskah karya sastra masa lampau. Jadi filologi ini dibutuhkan agar seseorang dapat menelusuri serta menggali informasi apa saja yang terdapat atau yang mengenai isi dari teks-teks atau naskah-naskah tersebut. Sasaran dan objek filologi. Jadi ada dua sasaran dan objek filologi, yakni naskah dan teks. Yang pertama adalah naskah. Naskah ini merupakan sebuah peninggalan berupa tulisan tangan yang biasanya menceritakan atau menginformasikan berbagai macam budaya serta tradisi masa lampau. Sedangkan teks merupakan isi serta kandungan yang terdapat dalam sebuah naskah yang pada umumnya itu bersifat abstrak. Lalu tujuan filologi. Ada beberapa tujuan filologi yang dikemukakan oleh beberapa ahli atau yang secara umum dikemukakan atau disebutkan, yakni yang pertama yakni untuk mengemukakan bentuk awal teks yang masih ada dalam peninggalan tulisan masa lampau. Yang kedua, mengungkapkan sejarah perkembangan suatu teks. Yang ketiga, mengungkapkan tanggapan masyarakat berdasarkan penerimaannya. Dan yang keempat adalah menyediakan suntingan dengan harapan agar masyarakat dapat membaca peninggalan-peninggalan tulisan masa lampau tersebut itu dalam bentuk teks. Nah, di filologi ini tentu ada yang dinamakan filologis atau seseorang yang bertugas dalam ilmu filologi. Nah, apa saja tugas dari filologis ini? Yakni yang pertama menyajikan dan yang kedua adalah menafsirkan. Artinya di sini filologi bertugas sebagai seseorang yang bekerja untuk menyalin atau memperbaharui naskah-naskah yang mungkin sudah tua atau mulai pupus atau mulai hilang keberadaannya, sehingga dengan adanya filologis ini maka terjadinya juga
penyalinan-penyalinan sehingga bisa dimanfaatkan kembali atau bisa diteliti kembali oleh para ahli-ahli filologi. Kemudian kita masuk ke sejarah perkembangan filologi. Nah, secara awalnya atau sejarah awalnya ini perkembangan filologi diawali dari Eropa daratan atau bisa dikatakan sebagai filologi di Eropa daratan. Jadi pada abad ketiga sebelum Masehi ini merupakan awal dari kegiatan filologi oleh bangsa Yunani di Iskandaria. Nah, naskah lama pada masa ini menggunakan huruf Yunani kuno yang ditulis pada abad ke-8 sebelum Masehi menggunakan daun papirus yang isinya berupa ilmu filsafat, ilmu kedokteran, dan lain sebagainya. Nah, salah satu karya yang ditelaah pada masa ini yakni karya Plato dan juga Aristoteles. Kemudian perkembangan filologi di Romawi. Jadi ini juga bisa dikatakan sebagai peralihan dari masa Yunani ke masa Romawi. Jadi ada dua di masa ini, yakni Romawi Barat dan Romawi Timur. Nah, di Romawi Barat ini penerapan filologinya itu terkhusus atau terfokus pada naskah-naskah dalam bahasa Latin seperti puisi dan prosa yang digarap sejak abad ke-3 sebelum Masehi. Dan yang kedua yakni Romawi Timur. Jadi di Romawi Timur ini berkembanglah pusat-pusat teks Yunani, misalnya di Iskandaria, Beirut, dan Gaza yang selanjutnya juga dikembangkan menjadi bangunan-bangunan, salah satunya berfungsi sebagai perguruan tinggi. Nah, pada masa ini juga muncullah tafsir pada tepi halaman naskah yang disebut dengan Scholia. Kemudian perkembangan filologi di Timur Tengah. Jadi di Timur Tengah ini sudah muncul berbagai macam pusat studi berbagai ilmu pengetahuan yang berasal dari Yunani sejak abad ke-4. Kemudian pada masa ini juga naskah Yunani mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Syria dan juga bahasa Arab. Nah, kemudian masa Renaissance. Jadi masa Renaissance ini identik dengan kebangkitan kembali kebudayaan Yunani pada tahun 1300-an yang dimana naskah lama ini tentang ilmu filsafat, ilmu hukum, sejarah, sastra, kedokteran, kesenian itu mulai dipelajari kembali setelah berabad-abad diabaikan atau ilmu-ilmu ini mulai dipelajari kembali setelah berbagai macam masa yang mungkin mengakibatkan ilmu-ilmu ini mulai dilupakan atau mulai diabaikan. Ditambah dengan adanya teknologi mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada tahun 1468 yang mengakibatkan pada masa ini dikatakan sebagai peristiwa paling penting karena hal ini berpengaruh pada semaraknya kritik tes atas naskah klasik kemudian banyaknya pula perguruan-perguruan tinggi yang muncul serta banyaknya pengkajian naskah Yunani yang juga semakin meluas. Kemudian perkembangan naskah atau perkembangan filologi di kawasan Nusantara. Jadi sebelum abad ke-14, tradisi tulis di Indonesia ini sudah sangat kuat karena dipengaruhi oleh kebudayaan India. Nah, berbagai macam teks yang muncul sejak abad ke-7 ini banyak dipengaruhi oleh keyakinan-keyakinan Buddha dengan bahasa Sanskerta yang kemudian banyak disalin menggunakan bahasa Jawa kuno. Nah, filologi di kawasan Nusantara ini juga ada pula di kawasan Bugis Makassar yang kesusastraannya ini berkembang pada abad ke-14. Nah,
Di materi selanjutnya mengenai dasar kerja filologi. Jadi filologi ini bekerja disebabkan oleh adanya variasi atau variasi teks dalam naskah. Nah, variasi-variasi ini terjadi karena adanya kegiatan penyalinan yang dilakukan dengan tujuan untuk memiliki atau menyelamatkan naskah-naskah tersebut. Nah, kemudian apa saja dasar kerja filologi? Yang pertama yakni menyalin dengan membetulkan. Yang kedua menyalin dengan menggunakan bahasa sendiri. Yang ketiga menyalin dengan menambah unsur atau bagian cerita baru karena adanya pengaruh asing. Dan yang keempat ada menyalinan atau adanya penyalinan dari cerita lisan atau sumber yang berbeda. Kemudian kita masuk ke kadikologi atau naskah. Nah, kadikologi ini merupakan ilmu mengenai naskah-naskah atau ilmu yang mempelajari seluk-beluk naskah ataupun aspek-aspek naskah. Pada kadikologi atau naskah ini juga bisa dikatakan sebagai ilmu atau ilmu yang mempelajari tentang isi atau aspek luar dari filologi atau naskah tersebut, atau bisalah dikatakan sebagai ilmu yang bukan mempelajari apa isi atau apa yang tertulis di dalam naskah tersebut. Tugas kadikologi. Jadi ada beberapa tugas kadikologi. Yang pertama, mengemukakan sejarah naskah, kemudian mungkin juga mengemukakan sejarah koleksi naskah, kemudian tempat penyalinan dan penulisan naskah, kemudian mengidentifikasi tempat penyimpanan naskah, kemudian menyebutkan bagaimana penyusunan katalog, bagaimana perdagangan naskah, kemudian bagaimana penggunaan naskah tersebut. Tujuan dari kadikologi. Jadi kadikologi ini atau ilmu pernaskahan ini bertujuan untuk mengetahui segala aspek-aspek naskah yang diteliti, atau aspek-aspek tersebut merupakan aspek-aspek yang ada di luar isi kandungan naskah. Lalu aspek-aspek yang dianalisis oleh kadikologi. Yang pertama adalah judul. Jadi judul ini kita punya dua cara ya dalam menganalisis judul ini. Yang pertama, membaca atau meneliti bagian teks yang menyebutkan langsung maupun tidak langsung. Maupun dengan cara kedua yakni mengaitkan isi kandungan naskah atau isi naskah dengan tokoh atau latar cerita. Yang kedua adalah nomor. Nomor naskah atau katalog ini dilengkapi dengan nama pemilik asal, kemudian dilengkapi dengan identitas bahasa dan nama perpustakaan, kemudian dilengkapi dengan identitas perpustakaan dan museum atau museum. Kemudian bahan. Jadi bahan di sini bisa dikatakan atau analisis bahan dari kadikologi dalam naskah ini ada mungkin bahannya terbuat dari bambu, kemudian terbuat dari lontar, adapun juga bisa terbuat dari daluang. Kemudian keadaan. Jadi keadaan di sini dianalisis dari keadaan naskah itu, apakah keadaannya baik atau utuh. Baik ini mungkin dikaitkan dengan apakah penulisannya atau sampulnya baik atau masih bisa digunakan, sedangkan utuh di sini apakah halaman-halamannya ini masih lengkap atau bagaimana. Kemudian asal. Jadi asal naskah ini ada dua.
yakni dari perpustakaan maupun dari pribadi atau diri sendiri. Jadi dari perpustakaan ini mungkin ada yang dihibahkan, kemudian juga ada yang dibeli, kemudian salinan langsung, kemudian adanya pengambilan atau adanya penyerahan. Kemudian dari diri pribadi atau pribadi seseorang ini mungkin ada dari warisan, kemudian adanya pemberian, kemudian adanya pembelian, kemudian ada pula titipan. Kemudian tempat penyimpanan. Nah, tempat penyimpanan itu mungkin ada di perpustakaan maupun di museum. Ukuran. Nah, ukuran ini ada terbagi-bagi juga ya. Mungkin dari ukuran lembar kertas dan ukuran teksnya. Kemudian ada juga ukuran yang dinyatakan dalam bentuk sentimeter. Kemudian ketebalan. Jadi ketebalan ini mungkin dilihat dari jilid dan halaman yang disebutkan dalam naskah-naskah tersebut. Kemudian jumlah baris. Jumlah baris ini seperti yang tadi mungkin ada juga jilid atau halaman-halaman yang disebutkan. Kemudian cara penulisan. Nah, cara penulisan ini ada yang pemakaian lembaran, kemudian penempatan tulisan, ada juga pengaturan ruang tulisan, kemudian ada pula nomor atau penomoran halaman. Kemudian ada umur. Umur naskah ini bisa diidentifikasi melalui atau ada dua hal ya, bisa naskah yang dapat ditelusuri maupun naskah yang tidak dapat ditelusuri. Ini berdasarkan umur naskahnya. Kemudian ada ilminasi dan ilustrasi. Jadi ilminasi ini berarti hiasan atau gambar yang terdapat di awal atau akhir halaman. Sedangkan ilustrasi merupakan gambar-gambar yang mendukung atau berkaitan dengan isi naskah tersebut. Kemudian ada juga bentuk. Bentuk ini berupa puisi, ada yang berupa puisi, ada yang berupa prosa lirik. Ini tergantung ya dari jenis naskah yang disebutkan. Kemudian ada juga berbagai macam seperti huruf. Huruf ini mengidentifikasi tentang ukurannya, kemudian bentuknya atau keadaannya. Nah, ukuran ini atau bentuknya ini mungkin ada yang miring, kemudian ada yang tegak, kemudian keadaannya apakah keadaan naskah atau tulisan naskah itu jelas atau tidak, kemudian jarak antara huruf dalam naskah apakah renggang atau rapat, kemudian tinta yang digunakan dalam penulisan huruf ini apakah warna kuning, hijau, merah, hitam, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke materi modernisme. Modernisme ini merupakan istilah yang mungkin merujuk pada sesuatu yang terkini, baru, atau sekarang. Bisa juga modern ini dikaitkan dengan perubahan-perubahan atau hal-hal baru yang terjadi dalam berbagai masa ya. Kemudian kelahiran modernisme ini menurut beberapa ahli sekitar tahun 1400 atau 1500-an. Nah, ciri-ciri dari kesadaran modern. Ada 3 ciri-ciri dari kesadaran modern ini. Yang pertama ada subjektivitas. Jadi subjektivitas ini memuat kesadaran manusia bahwa mereka merupakan subjek atau pusat realitas yang menjadi tolak ukur dari suatu perubahan.
Kemudian ada kritik. Jadi kritik di sini adanya keberanian yang tercipta dari pemikiran sendiri tanpa adanya tuntutan atau tekanan dari suatu tradisi atau otoritas. Dan yang ketiga adalah kemajuan. Jadi di sini kemajuan ini diidentifikasikan dengan proses yang mengarah kepada waktu atau serangkaian peristiwa yang tertuju pada suatu tujuan atau subjektivitas dan kritik. Nah, selain itu ada pula yang disebut dengan humanisme. Jadi, humanisme ini adalah sebuah pemikiran filsafat yang mengedepankan nilai dan kedudukan manusia serta menjadikannya sebagai kriteria dalam segala hal. Atau bisa dikatakan humanisme ini berarti sifat manusiawi atau sesuai dengan kodrat manusia. Ciri-ciri seorang humanis. Jadi ada beberapa ciri-ciri seorang humanis. Yang pertama, memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, tanggung jawab terhadap kemanusiaan. Yang ketiga, menganggap hidup di atas segalanya. Dan yang keempat, ciri-ciri ini cenderung merasa bahwa dia berada di bawah orang lain atau dia rendah di hadapan orang lain, atau ada orang yang lebih tinggi derajatnya daripada dirinya sendiri. Nah, di sini juga pada humanisme ini ada berbagai macam pendapat-pendapat mengenai kritik-kritik yang menjerumus kepada anti-humanisme. Jadi ada kritik terhadap humanisme atau seseorang yang tergolong atau dari aliran anti-humanisme yang dalam pandangannya ini mereka menganggap bahwa humanisme ini merupakan sebuah kata yang yang tidak simpatik dan berbau jelek atau tidak sesuai lah. Kemudian ada juga kritik modernisme, kolonialisme, kolonialisme dan juga totalitarisme yang menyatakan bahwa modernisme ini itu sudah gagal dalam membawa kehidupan manusia menjadi lebih baik. Kemudian adanya juga pandangan yang menganggap bahwa modernisme ini hanya membawa dampak negatif bagi manusia, mungkin peperangan maupun perselisihan yang terjadi dalam ruang lingkup manusia itu sendiri. Kemudian dari materi modernisme ini tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya antara lain seperti Hegel, kemudian Immanuel Kant, kemudian ada Karl Marx. Nah, semua ini mereka ini merupakan beberapa tokoh-tokoh yang berperan dalam modernisme. Kemudian materi selanjutnya yakni teks dan penyalinan. Nah, teks. Naskah merupakan di sini teks ini mengedepankan tentang perbedaan antara naskah dan teks. Jadi naskah di sini merupakan sebuah peninggalan yang berupa tulisan tangan yang biasanya menceritakan atau menginformasikan berbagai macam budaya dan tradisi masa lampau. Sedangkan teks merupakan isi serta kandungan yang terdapat dalam sebuah naskah yang pada umumnya bersifat abstrak. Kemudian penyalinan. Jadi penyalinan naskah ini atau penyalinan merupakan proses pengubahan teks pada naskah dari jenis aksara satu ke dalam jenis aksara lain. Nah, di dalam dunia filologi, penyalinan identik dengan istilah transliterasi. Nah, transliterasi ini
adalah penyalinan yang dilakukan sudah dilakukan secara turun temurun ya. Kemudian dalam tes dan penyalinan ini eh, kita memfokuskan pada teks. Ada beberapa macam teks, ada teks asli dan ada teks murni. Jadi teks asli ini termasuk ke dalam teks yang bukan terjemahan. Artinya bukan saduran, bukan terjemahan, bukan dari penyalinan yang dilakukan ya. Kemudian ada pula tes murni. Dari tes murni ini merupakan tiruan atau tes yang murni dituangkan sebagai ide atau gagasan pengarang. Kemudian tujuan penyalinan. Ada beberapa tujuan penyalinan, diantaranya untuk menyelamatkan teks. Nah, ini dapat digunakan dalam mengganti teks-teks yang rusak atau menyelamatkan teks-teks yang mungkin sudah rusak atau kondisinya itu sudah tidak memungkinkan lagi untuk digunakan ya, untuk dijadikan sebagai bahan referensi atau bahan untuk mendapatkan informasi. Yang kedua, membantu orang lain, artinya agar teks ini masih bisa dikaji oleh para peneliti-peneliti atau para ahli-ahli yang membutuhkan informasi-informasi ini terbantu dengan adanya penyalinan ini. Mungkin penutup dari penyalinan tersebut, ini ada beberapa orang yang berperan dalam penyalinan atau bisa disebut sebagai seorang penyalin ya. Jadi penyalin ini merupakan orang yang berperan dalam proses produksi naskah dengan cara menuliskan ulang naskah tersebut. Kemudian ini juga tergantung pada bagaimana latar belakang penyalinan yang tentu menentukan kualitas isi naskah yang telah disalin. Kemudian ada juga penyalinan yang memahami kandungan atau ada pula penyalin atau orang yang menyalin yang sudah memahami isi kandungan naskah tersebut. Kemudian waktu dan tempat tempat penyalinan ini juga dikategorikan sebagai hal yang penting untuk diketahui ya, mulai dari waktunya serta usia naskah yang ingin disalin. Nah, dalam penyalinan ini juga ada beberapa kesalahan-kesalahan yang timbul. Nah, kesalahan-kesalahan ini seperti yang tadi saya sebutkan, kesalahan yang disebabkan karena tulisan atau adanya penghilangan huruf karena disebabkan adanya pelompatan maju dari perkataan ke perkataan yang lain, ataupun kadang-kadang ada beberapa baris atau bait yang dilupakan. Alhamdulillah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai rangkuman materi dari mata kuliah filologi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.